bagian itu punya porsinya masing-masing, ya. Misalnya Direktorat PAUD saat ini sedang melakukan hal ini. Sudah disusun pedoman program kesiapan bersekolah, ada panduan toolkit dan toolkit kesiapan bersekolah, yaitu untuk anak keluarga sekolah. Terus ada 8 NSPK program kesiapan bersekolah itu disiapkan oleh Direktorat PAUD. Ya, kemudian setelah itu siap, ini yang sedang kita laksanakan yaitu bimbingan teknis implementasi program kesiapan bersekolah, ya, mencakup sosialisasi program kesiapan bersekolah, sosialisasi dan pelatihan praktek penggunaan pedoman program kesiapan bersekolah, sosialisasi penyelenggaraan Forkom, refleksi pelaksanaan kesiapan bersekolah yang pernah dilakukan sebelumnya, lalu menyusun rencana tindak lanjut implementasi program kesiapan sekolah untuk PAUD dan SD. Nah, setelah bimbingan teknis ini selesai, maka Ibu dan Bapak membentuk dan menyelenggarakan Forkom PAUD dan SD. Ya, dimulai dari perencanaan pusat, nanti perencanaan kabupaten kota, lalu implementasinya. Implementasinya bagaimana? Dengan membentuk Forkom, kemudian menyelenggarakan pelaksanaan implementasi program kesiapan sekolah. Setelah itu akan dilakukan pendampingan dan pemantauan serta evaluasi, monitoring dan evaluasi. Ya, next slide. Jadi bagaimana alur implementasinya? Ya, kalau kita lihat dari atas, Kemdikbud, Dirjen Dikdasmen membuat pedoman kesiapan bersekolah, panduan toolkit kesiapan bersekolah anak, keluarga, dan sekolah, toolkit program transisi PAUD SD, lalu melakukan sosialisasi ke seluruh dinas pendidikan daerah. Lalu Dinas Pendidikan Daerah melakukan sosialisasi program melalui workshop seminar, membuat kebijakan transisi PAUD SD, memfasilitasi kerjasama antar asosiasi dan forum, pendampingan program, dan mendukung terbentuknya Forkom. Ya, jadi di sini Dinas Pendidikan mendukung terbentuknya Forkom PAUD SD ini, kemudian melakukan apa? Diskusi, koordinasi secara berkala antar satuan PAUD SD, menyusun rencana implementasi kegiatan, sosialisasi program transisi, kemudian monitoring dan evaluasi. Nah, di sini kita bisa yang tadi disampaikan oleh Ibu Kia, kita bisa motret ya apa yang menjadi perhatian dari daerah masing-masing. Mungkin Sulut beda dengan Bali, beda dengan NTB, ya, Malut beda lagi dengan Lombok. Setiap daerah punya kekhasan masing-masing yang mungkin dari situ akan menjadi perhatian utama dari daerah-daerah tersebut. Ya. Jadi di sini kemudian diharapkan Satuan PAUD dan SD melakukan kerjasama dan koordinasi agar program transisi PAUD SD terlaksana di Satuan PAUD dan SD. Artinya misalnya yang tadi dianggap bahwa guru-gurunya ini belum siap ya nanganin anak-anak yang masih kecil-kecil ini. Nah, itu berarti harus ada langkah-langkah bagaimana caranya supaya guru-guru ini siap. Ya. Lalu menyusun penjadwalan kunjungan antar satuan PAUD SD, melakukan sosialisasi program transisi PAUD SD kepada orang tua. Ya, jadi di sini orang tua dilibatkan. Ini bukan hanya tugas kita sebagai pendidik, ya, karena pendidik itu juga orang tua pendidik. Jadi orang tua harus terlibat. Dan satuan PAUD SD juga diharapkan berperan aktif dalam program. Oke, next slide. Siapa saja yang ikut berperan? Ya, di sini ada UPT Pusat, ada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, ada Bunda PAUD, dan ada Pusat Kegiatan Gugus. Next slide. Kita lihat satu-satu. Next slide. Dari UPT Pusat. Di sini UPT Pusat diharapkan mengikuti sosialisasi dan BIMTEK, lalu melakukan BIMTEK kepada Forkom, membekali dan memperkuat pemahaman Dinas Pendidikan Kabupaten Kota terhadap penyelenggaraan implementasi program kesiapan sekolah di wilayahnya, lalu memberikan pendampingan dan pembimbingan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Ya, selanjutnya, next slide. Dinas Pendidikan Kabupaten Kota tugasnya apa? Tadi ya, membentuk Forkom,
melaksanakan bimbingan implementasi program kesiapan bersekolah, menguatkan satuan PAUD SD sebagai sarana berbagi dalam program kesiapan bersekolah. Selain menguatkan, juga melakukan pendampingan dan bimbingan pada anggota PAUD, menggunakan dana bantuan implementasi program kesiapan bersekolah, dan kalau sudah menggunakan dana tentu harus menyampaikan laporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban BIMTEK. Lanjut, apa tugas Bunda PAUD Kabupaten? Ya, tugasnya mengikuti BIMTEK yang diadakan Direktorat PAUD terkait Forkom, menjadi anggota Forkom ya, karena Bunda PAUD ini kan ujung tombak ya, jadi kalau ikut di Forkom maka di situ bisa membantu banyak ya, misalkan membantu mendorong peningkatan mutu PAUD kabupaten melalui Forkom, menyusun program kerja Forkom PAUD SD, memberikan saran, masukan dan rekomendasi kepada pemerintah. Dan bagaimana dengan pusat kegiatan gugus? Ya, pusat kegiatan gugus diharapkan dapat memberikan informasi data kepada Dinas Pendidikan tentang gugus PAUD yang memenuhi kriteria untuk mengikuti BIMTEK lingkungan belajar berkualitas. Ya. Lalu menyebarkan informasi atau praktek baik tentang kesiapan bersekolah pada gugus PAUD di wilayahnya, menemukan berbagai informasi terkini terkait implementasi kesiapan bersekolah di satuan PAUD, menjadi pusat informasi terkait kebijakan, pengetahuan, dan hal terkait kegiatan PAUD, terutama tentang implementasi kesiapan bersekolah. Nah, ini yang penting adalah membuat bengkel kerja ya dalam penyediaan pengembangan kreasi dan inovasi. Dan merupakan tempat untuk sarana berbagi ide dan kreativitas semua pihak yang peduli. Oke. Nah, setelah ini coba Ibu dan Bapak sekalian, dari apa yang sudah kita bahas, Ibu dan Bapak bisa menuliskan di kertas yang Ibu Bapak miliki sekarang. Jadi apa sih yang bisa saya sumbangkan agar program kesiapan bersekolah ini berhasil? Silakan Ibu Bapak tuliskan. Apa yang bisa saya sumbangkan agar program kesiapan bersekolah ini berhasil di daerah saya? Silakan.